Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Amelia Umil Makarim, NPM 19133100034, dan juga Mbak Nurul Dwi Astuti, NPM 1913331000007, akan mempresentasikan bab ini mengenai penilaian kinerja sektor publik. Yang pertama, mengenai lingkungan hukum yang berubah. Dalam pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud, yaitu yang pertama, untuk pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan dalam sektor publik tersebut. Selanjutnya ada dasar peraturan yang mengatur mengenai penilaian kinerja sektor publik. Terdapat 2 peraturan, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai sipil. Dalam peraturan tersebut, penilaian kinerja pegawai sektor publik bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan pegawai yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja ini dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku pegawai. Lalu peraturan yang selanjutnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan kinerja itu sendiri ialah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD tersebut. Dalam tujuan penilaian kerja pada sektor publik ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, membantu memperbaiki kinerja pemerintahan. Yang kedua, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, mewujudkan pertanggungan publik. Dan yang keempat, memperbaiki komunikasi antar kelembagaan. Untuk slide selanjutnya yaitu adalah mengenai tujuan sistem pengukuran kinerja. Ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama adalah untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, apakah top down atau bottom up. Lalu yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi sektor publik. Lalu yang ketiga, yaitu untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi untuk mencapai goal congruent. Lalu, tujuan yang terakhir yaitu adalah sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Slide yang keenam yaitu mengenai mekanisme penilaian kinerja organisasi sektor publik. Mekanisme tersebut terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adalah sistem perencanaan dan pengendalian. Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas. Selain itu juga didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab. Lalu yang kedua yaitu adalah spesifikasi teknis dan standarisasi. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian. Lalu yang ketiga yaitu adalah mengenai kompetensi teknis dan profesionalisme.
Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja. Lalu, mekanisme yang keempat adalah mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ini terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman atau reward and punishment yang bersifat finansial. Sedangkan mekanisme pasar itu terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau alat pembinaan. Untuk mekanisme yang terakhir yaitu adalah mekanisme sumber daya manusia. Mekanisme ini pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. Slide yang ketujuh yaitu adalah mengenai indikator kinerja. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja itu ada dua. Yang pertama itu mengenai informasi finansial dan yang kedua yaitu mengenai informasi non-finansial. Untuk informasi finansial itu sendiri diukur berdasarkan anggaran yang dibuat dan dilakukan dengan menganalisis varians pendapatan dan varians pengeluaran. Analisis varians secara garis besar itu berfokus pada dua hal tadi, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Untuk pengeluaran sendiri itu terdiri dari varians belanja rutin dan varians belanja investasi atau modal. Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusuri varians tersebut hingga level manajemen paling bawah. Yang dilakukan untuk mengetahui unit spesifik mana yang bertanggung jawab terhadap terjadinya varians sampai tingkat manajemen yang paling bawah. Penggunaan analisis varians ini juga belum cukup untuk mengukur kinerja karena dalam analisis varian itu masih mengandung keterbatasan atau constraint. Lalu yang kedua yaitu mengenai informasi non-finansial. Informasi non-finansial ini dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen dengan balance score. Lalu untuk balance score itu sendiri yaitu merupakan finansial, kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi melibatkan 4 aspek tersebut. Untuk karakteristik variabel kunci itu sendiri, yang pertama adalah menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan. Lalu yang kedua, berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi. Lalu yang ketiga, jika terjadi perubahan perlu tindakan segera. Yang keempat, dapat diukur. Itu baik secara langsung maupun melalui ukuran antara atau yang biasa disebut dengan surrogate. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai peranan indikator. Yang pertama yaitu mengenai peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja, yaitu adalah untuk mengetahui apakah suatu aktivitas itu telah dilakukan secara efisien dan efektif. Sedangkan untuk peranan indikator kinerja bagi pemerintah, yang pertama yaitu untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mengevaluasi target akhir yang dihasilkan oleh sektor publik. Lalu yang ketiga, sebagai pemasukan untuk menentukan skema insentif manajerial. Yang keempat, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. Yang kelima, untuk menunjukkan standar kinerja.
Lalu yang keenam yaitu untuk menunjukkan efektivitas. Lalu yang ketujuh untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran. Lalu yang terakhir yaitu untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya. Slide yang ke-9 yaitu mengenai estimasi indikator kinerja. Terdapat beberapa estimasi indikator kinerja, yaitu yang pertama adalah kinerja tahun lalu. Kinerja ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja yang mana bisa menggunakan perbandingan bagi unit tersebut untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan. Lalu yang kedua adalah expert judgment, yaitu digunakan karena kinerja tahun lalu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja berikutnya. Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasi indikator kinerja. Expert judgment ini biasanya digunakan untuk melakukan estimasi kinerja karena selain penggunaannya sederhana, dari segi biaya juga tidak terlalu mahal. Tetapi kelemahannya yaitu teknik ini sangat bergantung pada pandangan subjektif para pengambil keputusan. Di samping itu, dampak adanya pencapaian tujuan kinerja yang tidak secara otomatis itu bisa dikatakan bahwa unit tersebut mengalami peningkatan kinerja. Kadang keberhasilan suatu unit kerja itu akan mempengaruhi kinerja unit yang lainnya juga. Lalu estimasi indikator kinerja yang ketiga yaitu adalah mengenai tren. Nah, tren ini digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja. Dengan rumus Y sama dengan A plus BT, di mana Y itu merupakan indikator kinerja, lalu A itu merupakan indikator kinerja autonomous, dan T itu time lag. Lalu estimasi yang keempat yaitu adalah regresi. Nah, di regresi ini menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah E. Dengan menggunakan rumus regresi sederhana itu dapat dilakukan estimasi kinerja unit kerja. Hal ini dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen atau kinerja unit. Kemudian mengenai pembuatan indikator kinerja. Dalam pembuatan indikator kinerja itu, langkah pertama yaitu adalah memahami operasi dengan menganalisis kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Nah, secara garis besar itu terdapat dua jenis tindakan kebijakan, yaitu input dan proses yang mempunyai tujuan untuk mengatur alokasi sumber daya input untuk dikonversi menjadi output melalui satu atau beberapa proses konversi atau operasi. Lalu juga ada beberapa pertimbangan seperti hasil kebijakan. Untuk hasil kebijakan itu sendiri terdapat 3 jenis. Yang pertama output, lalu yang kedua akibat dan dampak atau outcome atau tujuan akhir, dan yaitu yang terakhir adalah distribusi manfaat atau distribution of benefit. Keluaran yang diproduksi itu diharapkan akan memberikan sejumlah akibat dan dampak positif terhadap tujuan program itu dilaksanakan. Pengaruh neto dari akibat dan dampak yang positif dan negatif itu dinamakan outcome program.
Untuk slide yang ke-11 yaitu mengenai pengembangan indikator kinerja. Terdapat penentuan indikator kinerja yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah biaya pelayanan, yang kedua penggunaan atau utilization, lalu yang ketiga kualitas dan standar pelayanan, yang keempat cakupan pelayanan, dan yang kelima kepuasan. Untuk indikator biaya itu biasanya diukur dalam bentuk biaya unit atau unit cost. Misalnya seperti biaya per unit pelayanan. Terus untuk beberapa pelayanan mungkin itu tuh tidak dapat ditentukan biaya unitnya karena output yang dihasilkan itu tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi yang seperti itu dapat dibuat indikator kinerja proksi, misalnya belanja per kapita. Lalu yang kedua yaitu adalah indikator penggunaan atau utilization. Itu pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukuran biasanya berupa volume absolut atau presentase tertentu. Misalnya, presentase penggunaan kapasitas. Lalu yang ketiga yaitu mengenai indikator kualitas dan standar pelayanan, yaitu merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara hati-hati karena kalau terlalu menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan kontraproduktif. Contoh indikator ini adalah perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu. Lalu indikator selanjutnya yaitu adalah mengenai cakupan pelayanan, yaitu hal ini tuh perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Untuk indikator selanjutnya yaitu adalah mengenai indikator kepuasan. Indikator ini biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah itu metode penjaringan aspirasi masyarakat dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Akan tapi dapat juga digunakan indikator proksi, misalnya jumlah komplain. Untuk slide selanjutnya yaitu adalah mengenai pengukuran value for money. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, pengukuran ekonomi. Dalam pengukuran ekonomi ini terdapat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan hal tersebut. Yang pertama, apakah biaya organisasi itu lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi? Lalu yang kedua, apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan? Lalu yang ketiga, apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal? Lalu untuk pengukuran efisiensi, yaitu merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan mengenai value for money. Efisiensi ini diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rumusnya yaitu adalah output dibagi input. Lalu untuk yang ketiga itu adalah pengukuran efektivitas. Efektivitas itu merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.
Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Yang perlu dicatat yaitu adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi 2 kali lebih besar atau bahkan 3 kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu untuk pengukuran yang terakhir yaitu adalah pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan outcome itu mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran outcome itu sendiri memiliki dua peran, yaitu peran respektif dan prospektif. Untuk peran retrospektif itu terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif itu terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.